Anda menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Saradita. Seorang pemuda tewas secara tragis karena tidak mau membayar bensin yang ia beli di sebuah warung Madura di Surabaya, Jawa Timur. Korban S, 24 tahun, merupakan warga Jalan Bulak, Banteng, Madia. Dihabisi menggunakan sebilah celurit oleh pelaku berinisial BS, 26 tahun, asal Sampang, yang merupakan penjual bensin. Menurut Kasat Reskrim Polres Labuhan Tanjung Perak, AKP M. Prasetyo, insiden berdarah itu terjadi pada 19 Mei 2025 sore, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, di belakang Masjid Sirotol Mustaqim, Jalan Kedinding Lor, Surabaya. Korban mulanya ke toko yang dimiliki oleh B di Kedinding Lor untuk mengisi Pertalite full tank. Namun setelah bensin tersebut diisikan ke kendaraannya, korban pun enggan membayar. Korban dan pelaku sempat cekcok. S kemudian pukul BS. Tak terima dengan perlakuan korban, BS kemudian mengambil kunci motor S dan masuk ke dalam toko dan mengambil sebuah celurit. B menyelipkan celurit di pinggang, sementara S yang mengetahui hal tersebut langsung lari. Pelaku pun mengejar korban menggunakan motor. Saat B hendak kembali ke warung, ia berpapasan dengan korban dan kembali mengejarnya. Pengejaran tersebut berhenti di belakang Masjid Sirotol Mustaqim. S terpojok dan tak bisa kabur karena jalan buntu. Ketika B langsung menebas punggung dan badan S hingga tewas. Sementara ketika jenazah dievakuasi, di baju korban ditemukan uang sebesar Rp30.000. Insiden itu menggegerkan warga, terutama di kawasan Surabaya Utara, sebab beredar rekaman CCTV ketika pelaku sedang menenteng celurit mengejar korban di area masjid. Kini pelaku BS ditahan di Pres Pelabuhan Tanjung Perak dan terancam dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menyampaikan keberhasilan dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di wilayah hukum Polsek Kenjeran, tepatnya di belakang Masjid Sirotol Mustaqim, Jalan Kedinding Lor, Surabaya, bahkan amputasi atau terputus. Adapun motif kejadian tersebut akibat pelaku tidak terima dan emosi karena korban tidak mau membayar uang bensin dan memukul pelaku. Dari peristiwa ini kami menyita barang bukti berupa satu buah celurit yang telah kami tunjukkan tadi, kemudian satu unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nopol L5070 AAR. Kami menghimbau kepada masyarakat dan menegaskan kepada masyarakat bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan terus berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kami. Yang kami hormati, Kenjeran, Kanit Reskrim Polsek Kenjeran, yang kami hormati KBO Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, serta seluruh rekan-rekan media yang saya banggakan. Oke, baik Tribuner, saya akan melaporkan peristiwa yang cukup mengerikan di kota Surabaya, yang mana terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh Badrus Soleh, seorang penjaga warung Madura di Jalan Kedinding Lor, membunuh pembelinya Salamullah karena masalah pembayaran bensin. Kepada polisi, Badrus menyatakan Salamullah ini setelah membeli Pertalite dalam keadaan full tank enggan membayar. Dan terjadilah perselisihan di antara mereka.
perkelahian dan Badrus mengambil celurit dari dalam tokonya dan membunuh Salamulwo. Kejadian ini terjadi pada 9 Mei lalu sekitar pukul 17.15 atau jelang maghrib di belakang Masjid Sirotul Mustaqim. Penangkapan Badrus ini cukup dramatis, yang mana dia setelah membunuh Salamulwo ini mengajak istrinya kabur ke Madura. Tapi dalam keadaan yang diduga dia panik, dia lupa mengunci tokonya. Kemudian polisi dari situ menemukan KTP dari si Badrus ini, dan akhirnya polisi bisa mengetahui identitas dari Badrus maupun asal dia di mana. Kemudian kondisi Salamulwo saat itu cukup mengenaskan. Pergelangan tangan kirinya putus, di punggungnya juga ada 2 luka sabitan celurit, badannya penuh luka darah. Dan di lokasi itu terekam CCTV menampilkan saat Salamulwo ini dikejar oleh Badrus. Dari temuan KTP maupun dari CCTV itu polisi akhirnya melakukan penyelidikan. Kepolisian dari Surabaya yang pertama kali menangani ini adalah Polsek dari Kenjeran, namun karena melibatkan adanya korban jiwa, yaitu Polsek kemudian langsung melakukan koordinasi maksud saya dengan Jatanras Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian penyelidikan terjadi di malam itu sampai akhirnya dari KTP itu polisi melakukan koordinasi dengan kepolisian di Sampang dan akhirnya mendapati si Badrus ini bersembunyi di Desa Tanjung Sampang, Madura. Kepolisian malam itu langsung berangkat melalui jalur dari darat, yaitu jembatan Suramadu Surabaya. Mereka nyampe sekitar dini hari, kemudian langsung melakukan penangkapan oleh si Badrus. Badrus saat itu hanya bisa pasrah, hanya tidak ada perlawanan, hanya bisa mengikuti arahan dari petugas, dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, yang dimana Badrus akhirnya mengungkapkan bahwasanya kejadian itu sekitar pukul 17.15 yaitu jelang maghrib, yang dimana saat itu Soleh ini datang ke tokonya mengendarai sepeda motor bebek dan meminta untuk diisikan bensin full tank. Saat itu Badrus sebagai penjual langsung mengikuti kemauan pembelinya, namun ketika sudah dilayani, pembeli ini tidak membayar. Malahan ketika diingatkan, Badrus ini malah dipukulinya. Ini membuat Badrus sangat geram. Dia akhirnya masuk ke dalam tokonya, mengambil celurit yang selama ini disimpan untuk jaga-jaga. Saat itu Badrus ketika mengeluarkan celurit, Salamulwo langsung lari. Sebenarnya dalam pelarian itu Salamulwo sempat lolos, namun ketika Badrus beranjak akan kembali ke dalam tokonya, kembali lagi ke tokonya, dia berpapasan dengan Salamulwo, hingga akhirnya terjadilah kejar-kejaran kembali terjadi itu, hingga akhirnya si Badrus ini mendapati Salamulwo masuk ke dalam Masjid Sirotul Mustaqim. Dan disitulah kejadian carok, yaitu yang dilakukan oleh Salamulwo terjadi. Warga sekitar sebenarnya sudah ada saksi dalam kejadian itu, namun tidak bisa berbuat banyak karena Salamulwo terlihat seperti membabi buta dan membawa senjata tajam, sehingga terlalu berisiko untuk warga menolong. Dari saat itu langsung menolong korban, hingga akhirnya ketika Badrus sudah membacok Salamulwo, ketika pergi barulah warga saat itu menolong korban. Dan setelah itu Badrus membuang sepeda motor milik korban, yaitu di Jalan Larangan Kenjeran, termasuk celurit yang digunakan untuk membacok Salamulwo. Kemudian dia mengajak istrinya untuk kabur ke Madura menaiki kendaraan umum. Setelah itu dia tertangkap di waktu dini hari. Badrus ini mengungkapkan bahwasanya dia cukup kesal
dengan ulah pembelinya. Di samping itu, dia juga ada desakan ekonomi yang dimana satu hari sebelumnya LPG yang dijual di dalam tokonya itu dimaling oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya 1 tabung tapi 5 tabung. Ini membuat si Badrus ini jengkel, akhirnya terjadilah luapan emosi itu kepada Salamulwo. Nah, Salamulwo ini adalah warga, yaitu Bulak Banteng, yang mana dari rumah Badrus dengan Salamulwo, rumah toko Badrus dengan rumah Salamulwo ini berjarak sekitar 2 km. Keluarganya mengakui bahwasanya Salamulwo ini memang ada sedikit keterbelakangan. Dia setiap hari memang dikenal di lingkungan sekitarnya suka mengambil barang-barang di dalam toko, tapi itu tidak dibuat masalah oleh para pemilik toko di sekitar tempat tinggalnya. Biasanya pemilik toko ini mengambil tagihan kepada keluarga apa saja barang-barang yang sudah diambil oleh Salamulwo. Keluarga tidak menyangka keluarga Salamulwo ini akhir hidupnya dihabisi dan dibacok oleh Badrus. Keluarga tidak menyangka bahwa hanya urusan soal bensin mengakibatkan nyawa Salamulwo melayang. Kini Badrus ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dia dikenakan dengan pasal 338 KUHP, yang mana hukuman dari pasal tersebut ancamannya 15 tahun, dan kemungkinan besar Badrus akan melakukan sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.